Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yaitu saya Rio Respatria Dinata dengan NIM 3087. Saya Prayuda Afrizal Erlangga dengan NIM 3062. Saya Nafisa Nurisa Sabila dengan NIM 3014. Saya Bintang Ivana Holida dengan NIM akhir 3069. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan LKM 3 yaitu tentang materi yaitu yang tentang materi yaitu pertama ada ruang baris dan ruang kolom. Next. Nah, soal pada ruang baris dan ruang kolom yaitu terdapat matriks A terdiri dari tiga baris dan 3 kolom, yaitu dengan nilai baris pertama yaitu 1, 2, dan 5, dan baris kedua yaitu 7, 3, dan 3, dan baris ketiga itu ada 1, 3, dan 3. Terus soal pertama yaitu ada tuliskan vektor baris A. Di sini vektor baris A yaitu baris pertama terdiri dari satu terdiri dari 1, 7, dan 1. Nah, baris kedua yaitu terdiri dari 2, 3, dan 3. Nah, yang baris ketiga yaitu terdiri dari 5, 3, dan 3. Terus soal kedua yaitu tuliskan vektor pada kolom A. Yaitu kolom pertama terdiri nilai 1, 2, dan 5, dan kolom kedua yaitu terdiri dari 7, 3, dan 3. Kolom ketiga yaitu 5, 3, dan 3. Next. Soal yang ketiga yaitu berikan dua faktor yang menjadi anggota ruang baris A. Nah, faktor pertama yaitu pada baris A terdiri nilai dari 1, 1, 7, dan 1. Nah, pada vektor kedua yaitu 2, 3, dan 3. Terus soal yang keempat atau terakhir yaitu berikan dua vektor yang menjadikan anggota pada kolom A. Yaitu ke satu yaitu ada 1, 2, dan 5. Nah, terus yang kolom kolom kedua yaitu 7, 3, dan 3. Next. Nah, selanjutnya ada null space. Ini ada matriks A, yaitu seperti di gambar. Lalu soalnya itu carilah null space dari A. Lalu yang kedua, berikan contoh dua vektor yang menjadi anggota null space A. Next. Nah, jadi kita sudah mengerjakan matriks A, itu sama dengan yang seperti ada di soal. Nah, langkah pertama itu menulis persamaan A kali X sama dengan 0. Nah, selanjutnya langkah kedua itu buat matriks augmented, terus langkahnya itu yang pertama ada A sama dengan 0, lalu yang kedua buat pivot di posisi A 1,1 menjadi 1. Nah, R1 itu menjadi setengah R1, hasilnya itu seperti ini. Nah, baris 2-nya itu baris 2 R2 diubah agar elemen di kolom pertama itu menjadi 0. Nah, R2 menjadi R2 min R1. Nah, baris 3 atau R3 itu diubah agar elemen di kolom pertama menjadi 0. R3 menjadi R3 min R1. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu dibuat pivot kolom kedua atau baris 2 menjadi 1. Itu menjadi pivot kedua sudah 1 di posisi A 2,2. Nah, baris 3 atau R3 ini diubah agar elemen di kolom kedua menjadi 0, yaitu R3 menjadi R3 plus R2. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu baris 1 atau R1 diubah agar elemen di kolom kedua menjadi 0,
Untuk R1 menjadi R1 min 2R2. Hasilnya seperti ini. Yang di bawah sudah 0 semua. Lanjut, langkah ketiga, baris 1 itu sama dengan X1 plus 9X3 plus 2X4 sama dengan 0. Nah, baris 2-nya itu X2 min 3X3 plus X4 sama dengan 0. Nah, baris ketiganya itu 0 sama dengan 0, karena 0 semua. Nah, lalu dari baris 1, X1 min 9X3 dikurangi 2X4. Nah, baris yang kedua itu X2 sama dengan 3X3 min X4. Nah, jadi hasilnya X itu sama dengan X1, X2, X3-nya itu sama dengan X3 min matriksnya min 9, 3, 1, 0 ditambah X4 itu min 2, min 1, 0, 1. Nah, dari perhitungan itu basis full space terdiri dari dua vektornya, itu vektor pertama itu min 9, 3, 1, 0. Nah, lalu yang kedua, vektor kedua min 2, min 1, 0, sama 1. Next. Basis dan range. Ada matriks A, lalu pada soal carilah echelon baris A. Langkah pertama, matriks A baris 1 kolom 1 menjadi 1, sudah menjadi pivot. Lalu hilangkan elemen di bawah matriks A baris 1 kolom 1. Lalu baris 2 ring 2 diubah menjadi R2 min R1, hasilnya 0, 2, 1. Lalu baris ketiga ring ketiga diubah menjadi R3 min 2 R1, hasilnya 0, 1, min 1. Baris keempat ring keempat diubah menjadi R4 tambah R1, hasilnya menjadi 0, 0, 2. Lalu baris kelima ring kelima diubah menjadi R5 min R1, hasilnya yaitu 0, 1, 1. Hasil keseluruhannya yaitu yang ada di hasil. Lalu matriks A baris 2 kolom 2 menjadi pivot. Baris kedua R2 dibagi 2. Hasilnya yang ada di sebelah. Lalu hilangkan elemen di bawah pivot matriks A baris 2 kolom 2. Baris 3 ring ketiga diubah menjadi R3 min R1, R2, hasilnya 0, 0, min 1/2, min setengah. Lalu baris kelima ring kelima diubah menjadi R5 min R2, hasilnya 0, 0, 1/2. Lalu hasilnya yang seperti ada di hasil. Lalu hilangkan elemen di bawah pivot matriks A baris 3 kolom 3. Baris ketiga R3 dibagi min 1/2 sama dengan 0, 0, 1. Baris keempat R4 diubah menjadi R4 min 2 R3, hasilnya yaitu 0, 0, 0. Baris kelima ring 5 diubah menjadi R5 min setengah R3, hasilnya yaitu 0, 0, 0. Hasil akhirnya yaitu ada di bawah sendiri. Lalu tentukan ring A, yaitu baris 1 kolom 1 dan di baris kedua kolom 2, baris 3 kolom 3, hasilnya yaitu 3. Tentukan dimensi A. Dimensi A adalah jumlah kolom. Jumlah kolomnya berjumlah 3. Lalu tentukan basis dari ruang yang direntang oleh vektor baris A.
ruang baris yang telah direntang oleh vektor yaitu 1, 0, 1, 0, 1,5, dan 0, 0, 1. Next. Baik, lalu yang selanjutnya ada ruang hasil kali dalam. Yaitu pada soal pertama yaitu misal U sama dengan U1, U2 dan V sama dengan V1, V2 merupakan vektor pada R2. Lalu yang kedua U, V sama dengan 2U1 kali V1 ditambah 3U1 kali V1. Soalnya adalah hitung panjang A, B dengan A sama dengan 1,2 dan B sama dengan 4,6 dan hitung A, B dengan A sama dengan 3,1 dan B sama dengan 2,3. Lalu yang ketiga buktikan bahwa panjang U, V sama dengan 2U1 kali V1 ditambah 3U1 kali V1 memenuhi 4 aksioma hasil kali ruang dalam. Lalu yang soal kedua adalah soalnya yaitu A sama dengan 1,2 dan B sama dengan 4,6. Yang pertama disuruh menghitung panjang A, yang kedua disuruh menghitung panjang B, dan yang ketiga menghitung panjang A min B. Pada soal yang pertama, misal U sama dengan U,1, U,2 dan V sama dengan V1, V2 merupakan vektor pada R2. Lalu yang pertama hitung panjang A, B untuk A sama dengan 1,2 dan B sama dengan 4,6, yaitu hasilnya menjadi 20. Lalu yang kedua hitung panjang A, B untuk A sama dengan 3,1 dan B sama dengan 2,3 dan hasilnya adalah 30. Lalu yang ketiga buktikan bahwa panjang U dan V sama dengan 5U1 kali V1 memenuhi 4 aksioma hasil kali dalam. Yang pertama yaitu mencari linearitas terhadap komponen pertama. Yaitu jika U1 sama dengan U2 tambah U3, maka panjang U1, V sama dengan panjang U2, V ditambah panjang U3, V. Dan dalam persamaan ini terpenuhi karena hasil kali 5U1 kali V1 bersifat distributif. Yang kedua yaitu simetri, yaitu panjang U, V sama dengan panjang V, U. Dan ini terpenuhi karena hasil dari 5U1 kali V1 sama dengan 5V1 kali U1. Lalu yang terakhir yaitu dengan positive definiteness, yaitu jika U, itu lebih dari sama dengan 0 dan U, itu sama dengan 0, maka U sama dengan 0. Sifat ini tidak terpenuhi karena U, sama dengan 5U pangkat 2, 5U1 pangkat 2. Hanya bergantung pada U1, maka U tidak sama dengan 0. Bisa menghasilkan panjang U, sama dengan 0 jika U1 itu sama dengan 0. Lalu maka panjang U, V bukan hasil kali dalam yang valid pada R2. Lalu pada soal kedua, yaitu soalnya adalah A, 1,2 dan B sama dengan 4,6. Yang pertama hitung panjang A, yang kedua hitung panjang B, dan yang ketiga hitung panjang A min B. Ini ada rumus panjang vektor seperti di bawah ini. Lalu yang pertama hitung panjang A. Panjang A dihasilkan yaitu akar 5 dari penjumlahan ini. Lalu yang kedua panjang B
dihasilkan 2 akar 13 dari penjumlahan ini. Lalu yang ketiga yaitu panjang A min B dihasilkan 5. Oke, lalu selanjutnya orthogonal set. Periksalah apakah set berikut ortogonal. Jadi ini untuk memeriksa apakah set yang sudah disediakan ini termasuk ortogonal atau tidak. Next. Nah, jadi ini ada set 1, seperti ada di soal. Nah, ini mencarinya itu dengan dot product vektor 1 dikali vektor 2. Nah, ini hasilnya sama dengan 1. Ini termasuk bukan ortogonal karena ortogonal itu yang diminta akan hasilnya sama dengan 0. Nah, lalu yang set 2, seperti yang ada di soal, nah dot produknya itu V1 dikali V2 sama dengan 0. Ini termasuk ortogonal karena sesuai yang diminta. Nah, lalu vektor 1 dikali vektor 2 itu sama dengan 0 juga, dan vektor 2 dikali vektor 3 juga sama dengan 0. Nah, ini termasuk set 2 ortogonal semua, dan set satunya itu bukan ortogonal. Next. Nah, lalu ini ada ortonormal set. Nah, ini untuk memeriksa apakah set berikut ini termasuk ortonormal atau tidak. Nah, ini sudah tersedia ada set 1 dan set 2. Next. Oke. Jadi untuk untuk mengetahui ini adalah ortonormal atau tidak ini ada 2 tahapan. Itu dicari tahu dulu ini termasuk ortogonal atau tidak, lalu dicari apakah ini termasuk normalisasi atau tidak. Nah, yang pertama set 1 ini vektor 1, ada vektor 2 dan ada vektor 3. Nah, lalu setelah itu kita mencari dot produknya itu antara vektor 1 dan vektor 2. Nah, caranya itu dengan vektor 1 dikali vektor 2. Nah, ini ada hasilnya tidak sama dengan 0 dan itu merupakan tidak ortogonal. Karena hasilnya, kalau ortogonal hasilnya harus 0. Nah, selanjutnya yang dot produk V1 dan V3 ini, V1 dikali V3 ini hasilnya tidak sama dengan 0 juga dan tidak termasuk ortogonal. Nah, setelah kita mencari ortogonal atau tidaknya, kita mencari normalisasinya. Nah, cara mencarinya itu panjang vektor 1 itu sama dengan tidak sama dengan 1. Lalu panjang vektor 2-nya ini tidak sama dengan 1 juga, dan panjang vektor 3 ini hasilnya sama dengan 1. Nah, normalisasi ini hasilnya itu harus sama dengan 1. Karena ini ada yang tidak sama dengan 1, maka tidak ternormalisasikan. Nah, lalu yang set 2, vektor 1 seperti ada di gambar. Nah, dan vektor 3 juga sudah disediakan. Lalu kita mencarinya dengan dot produk vektor 1 dan vektor 3. Vektor 1 dikali vektor 3. Nah, ini hasilnya tidak sama dengan 0. Maka tidak ortogonal. Nah, cara kita selanjutnya mencari normalisasinya. Dengan panjang vektor 1 itu sama dengan 1, dan panjang vektor 3 itu sama dengan 1. Nah, maka dari set 2 ini kesimpulannya adalah tidak ortogonal karena dot produknya itu tidak 0 dan ternormalisasikan karena hasilnya vektor 1 dan vektor 3 ini sama dengan 1. Next. Perubahan koordinat pada basis non-standar. Ada 2 soal, yaitu mencari vektor basis. Next. Yang soal pertama, basis B 1,3
min 4,02, 2,3,1. Lalu vektornya 2,1, min 3. Matriks B seperti ada di gambar, lalu B kali kolom, basis kali kolom sama dengan V dengan sama dengan vektor 2,1, min 3. Determinan B sama dengan menghasilkan 0,941 min 412 0,647. Lalu soal nomor 2, basis B 2,4,1, 0, min 2,3, 2,3,7. Lalu vektornya 3,3,1. Matriks B yang seperti ada di gambar, lalu B basis kali kolom sama dengan vektor sama dengan 3,3,1. V determinan B menghasilkan 2,611, 2,056, min 1,111. Next. Perubahan koordinat pada basis ortogonal. Mencari vektor basis non standar. Next. Vektor sama dengan C1 kali 1 min 1 0 ditambah C2 kali 1 1 0 ditambah C3 kali 0 0 1. V determinan basis non standar sama dengan C1, C2, dan C3. Substitusi V determinan B yaitu 2, 1, min 3 sama dengan C1 1 min 1 0 ditambah C2 1 1 0 ditambah C3 0 0 1. Matriks menghasilkan 2 1 min 3. Lalu kolom 3 sama dengan min 3. Substitusi kolom 3 ke baris pertama dan kedua. Itu menghasilkan 2 1. Baris pertama C1 tambah C2 sama dengan 2 menjadi C2 sama dengan 2 min C1. Baris kedua min C1 ditambah 2 min C1 sama dengan 1 diubah menjadi min C1 ditambah 2 min C1 sama dengan 1 menjadi min 2 C1 sama dengan min 1, hasilnya C1 sama dengan 1/2. Substitusi C1 sama dengan 1/2 ke C2 sama dengan 2 min C1. C2 hasilnya adalah 3/2. Jadi hasil dari soal pertama yaitu V determinan B basis non standar sama dengan 1/2, 3/2, min 3. Lalu yang kedua V determinan B basis non standar sama dengan min akar 2/2, 2 tambah 2 akar 2, 1 min akar 2/2. Next. Yaitu ada perubahan koordinat pada matriks transisi ortonormal. Next. Soal pertama yaitu terdiri vektor V pada basis B
non standar. Terus sama dengan P vektor P pada basis B. Matriks P dari B non standar yaitu nilai dari P, yaitu pada gambar itu ini terdiri 3/5, 0, min 3, min 3/5. Terus P dikali vektor V basis B, yaitu nilai P tadi dikali hasil dari vektor V basis B non standar. Terus hasilnya yaitu 3, 1, min 0,8. Nah, yang kedua yaitu vektor V basis B sama dengan P min 1 vektor V basis B. Maka P min 1 sama dengan P transpose. Vektor V pada basis B itu sama dengan P transpose dikali vektor V basis B non standar, yaitu P transpose dikali dengan hasil dari vektor V basis B, yaitu 4, 4, dan 3. Maka hasilnya yaitu 4,8, 4, dan 0. Next. Lalu yang selanjutnya ada proyeksi ortogonal. Soalnya seperti gambar di samping ini. Yang pertama yaitu pemeriksaan apakah U1, U2 adalah ortogonal set. Yaitu dimisalkan jika U1 sama dengan 1,10 dan U2 sama dengan 110, maka U1 dikali U2 yaitu menghasilkan 0. Maka U1, U2 adalah ortogonal set. Lalu yang kedua disuruh mencari proyeksi ortogonal dengan Y sama dengan min 1, 2, 1 dan U1 sama dengan 110 dan U2 sama dengan 001. Lalu yang pertama untuk mencari proyeksi U1 dalam Y yaitu menghitung panjang U1 kuadrat yaitu menghasilkan 2. Lalu yang kedua hasil kali dalam Y dikali U1 yaitu menghasilkan 1. Lalu proyeksi U1 dalam Y yaitu menghasilkan 1/2, 1/2 dan 0. Lalu yang selanjutnya yaitu mencari proyeksi U2 dalam Y. Yang pertama yaitu mencari panjang U2 kuadrat. Lalu hasilnya yaitu adalah 1. Yang kedua hasil kali dalam Y dikali U2 dan hasilnya adalah 1. Lalu yang ketiga adalah proyeksi U2 dalam Y yaitu hasilnya 0, 0, 1. Lalu yang ketiga menjumlahkan proyeksi U1 dengan U2 yaitu proyeksi U1, U2 dalam Y lalu ditambahkan dan hasilnya 1/2, 1/2 dan 1. Nah, lalu soal kedua yaitu proyeksi ortogonal Y ke span U1, U2. Proyeksi U1, U2 dalam Y sama dengan proyeksi U1 dalam Y ditambah proyeksi U2 tambah proyeksi U2 dalam Y yaitu dengan Y sama dengan 213 dan U1 sama dengan 1,10 dan U2 sama dengan 110.
Yang pertama yaitu mencari proyeksi U1 dalam Y dengan rumus yang pertama yaitu mencari panjang U1 kuadrat dan hasilnya adalah 2. Lalu yang kedua hasil kali dalam Y kali U1 dan hasilnya adalah 1. Lalu yang ketiga proyeksi U1 dalam Y-nya adalah dihasilkan 1/2, min 1/2 dan 0 dari rumus di sini. Dan lalu selanjutnya adalah proyeksi U2 dalam Y. Yang pertama mencari panjang U2 kuadrat yang hasilnya adalah 2, lalu hasil kali dalam Y dikali U2 yang menghasilkan 3, dan proyeksi U2 dalam Y-nya dihasilkan 3/2, 3/2 dan 0. Lalu yang selanjutnya yaitu menjumlahkan proyeksi U1 dengan proyeksi U2, yaitu dihasilkan 2, 1, dan 0. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu Gram-Schmidt, yaitu soalnya pada gambar di sini. Untuk soal pertama yaitu menentukan otonormal basis untuk W. Dengan soal yang diketahui W sama dengan span X1, X2 dengan X1 yaitu 2, min 5, dan 1, dan juga X2 yaitu 4, 1, dan 2. Yang pertama, langkah pertama yaitu menormalisasikan V1-nya. Dengan cara menghitung panjang X1-nya, lalu diketahui X1-nya akar 30, dan yang kedua mencari vektor otonormal 1 dengan cara V1 sama dengan X1 dibagi panjang X1, yaitu 1/akar 30. Lalu langkah kedua yaitu proyeksi dan menormalisasi V2. Yang pertama yaitu adalah proyeksi X2 ke arah V1. Proyeksi V1 dalam X2 yaitu seperti rumus di samping. Lalu kita mencari X2 kali V1-nya. Lalu X2 dikali V1 diketahui 15/akar 30. Dan lalu selanjutnya mencari V1 kali V1 sama dengan 1. V1 kali V1 sama dengan 1, maka proyeksi V1 dalam X2 yaitu dihasilkan 1, min 5/2 dan 1/2. Yang selanjutnya yaitu mencari U2 dengan cara X2 dikurangi dengan proyeksi V1 dalam X2. Dan dihasilkan 3, 3/2, dan 3/2. Lalu langkah selanjutnya yaitu mencari V2 dengan cara menormalisasi U2, yaitu panjang U2 dihasilkan akar 13,5, lalu V2-nya diketahui yaitu 1/akar 13,5 dan juga vektornya 3, 3/2, dan 3/2. Jadi otonormal pada basis W yaitu untuk V1 yaitu 1/akar 30 dan vektornya 2, min 5, dan 1. Lalu untuk V2 yaitu 1/akar 13,5 dan vektornya 3, 3/2, dan 3/2. Lalu untuk soal selanjutnya yaitu menentukan otonormal basis untuk W2.
diketahui W2 sama dengan span U1, U2, U3 dengan U1-nya diketahui 2, 2 dan 1, U2-nya adalah min 2, 1, 2 dan U3-nya diketahui 18, 0, 0. Langkah pertama yaitu menormalisasi U1 untuk mencari V1-nya. Yaitu dengan menghitung panjang U1 dan dihasilkan 3. Lalu yang selanjutnya mencari V1-nya dengan cara U1 dibagi panjang U1. Yaitu sama dengan 1/3 dengan vektor 2, 2, 1. Lalu sama dengan 2/3, 2/3 dan 1/3. Yang selanjutnya adalah langkah kedua, proyeksi dan menormalisasi untuk U2. Yang pertama, proyeksi U2 ke arah V1. Proyeksi V1 dalam U2 yaitu dengan menggunakan rumus di samping ini. Dan yang pertama kita mencari U2 dikali V1-nya dan dihasilkan 0. Lalu selanjutnya menormalisasi U2 untuk mencari V2 yaitu dengan panjang U2 dihasilkan 3. Lalu untuk mencari V2 menggunakan rumus U2 dibagi panjang U2. Dan lalu dihasilkan 1/3 dikali vektor min 2, 1, 2 dan dihasilkan min 2/3, 1/3 dan 2/3. Lalu langkah yang ketiga yaitu proyeksi dan menormalisasi untuk U3. Proyeksi V1 dalam U3 yaitu dengan menggunakan rumus di samping, dan proyeksi V2 dengan U3 juga menggunakan rumus seperti di samping ini. Untuk yang pertama yaitu proyeksi ke V1 dengan mencari U3 dikali V1-nya, yaitu U3 dikali V1 dihasilkan 12, dan proyeksi V1 dalam U3-nya adalah dihasilkan 8, 8, 4. Lalu mencari U3 dikali V2-nya yang dihasilkan min 12. Lalu proyeksi V2 dalam U3-nya yaitu min 12 dikali vektor min 2/3, 1/3 dan 2/3 dihasilkan 8, min 4, min 8. Lalu yang selanjutnya menghitung U3 tegak lurus. U3 tegak lurus yaitu untuk mencarinya menggunakan rumus U3 di min proyeksi V1 dalam U3 min proyeksi V2 dalam U3, yaitu dihasilkan 2,44. Lalu selanjutnya menormalisasi untuk mencari V3 yaitu dengan cara mencari panjang U3 tegak lurusnya yang dihasilkan 6, lalu mencari V3-nya dengan rumus U3 tegak lurus dibagi panjang U3 tegak lurus yaitu sama dengan 1/6 dikali matriks 2, min 4 dan 4 dan dihasilkan 1/3, min 2/3 dan 2/3. Jadi ortonormal basis W2 itu untuk V1-nya adalah 2/3, 2/3 dan 1/3, dan untuk V2-nya yaitu min 2/3, 1/3 dan 2/3. Dan untuk V3-nya yaitu 1/3, min 2/3 dan 2/3. Oke, sekian Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.